Halo teman-teman semuanya, di sini kita akan membahas tentang cyber law. Selamat menonton. Cyber law merupakan aspek hukum yang digunakan di dunia maya. Cyber law ini berasal dari kata cyberspace law. Ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet. Contoh-contoh dari ruang lingkup cyber law seperti hak cipta, hak merek, pencemaran nama baik, fitnah, penistaan, penghinaan, serangan terhadap fasilitas komputer, serta kenyamanan individu. Cyber law memiliki tujuan sebagai sarana pencegahan tindak pidana ataupun penanganan tindak pidana. Cyber law menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme, serta cyber law menjaga data seseorang. Pertama ada hacking. Hacking adalah seseorang yang berkeinginan untuk melakukan eksplorasi dan penetrasi terhadap sebuah sistem operasi dan kode komputer pengaman lainnya, tetapi tidak melakukan tindakan pengerusakan apapun, tidak mencuri uang atau informasi. Lalu yang kedua ada cracking. Cracking merupakan kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer yang dilakukan untuk merusak sistem komputer dan biasanya melakukan pencurian, tindakan anarkis, dan begitu juga mereka mendapatkan akses. Lalu yang ketiga ada defacing. Defacing adalah sebuah kegiatan yang berupa mengubah halaman situs atau website pihak lain. Yang keempat ada fraud. Fraud adalah sebuah kejahatan memanipulasi informasi dengan tujuan meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Biasanya kejahatan yang dilakukan adalah memanipulasi informasi keuangan. Lalu yang kelima ada spamming. Spamming merupakan sebuah pengiriman berita atau iklan lewat surat elektronik atau email yang tidak diketahui. Paling banyak adalah pengiriman email mendapatkan hadiah, lotre, atau orang yang mengaku punya rekening di bank luar negeri memicu bantuan untuk mencairkan dana dengan janji bagi hasil. Lalu yang keenam ada cyberpornografi. Cyberpornografi merupakan suatu pornografi yang dilakukan di internet dan dapat diakses dengan bebas. Memiliki dua pilihan, yaitu mendaftar lalu membayar atau memilih secara gratis. Dan yang terakhir adalah online gambling. Kegiatan online gambling ini terjadi karena bermain sebuah taruhan pada kegiatan e-sport atau kasino melalui internet. Di Indonesia sendiri, sudah terdapat cyber law yang biasa disebut dengan UU ITE. UU ITE ini diharapkan dapat mengatur segala urusan dunia internet dalam pemberian hukuman terhadap pelaku kejahatan dunia maya. Pada UU ITE, diatur berbagai macam hukuman bagi kejahatan melalui internet. UU ITE mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya untuk mendapat kepastian hukum dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan elektronik digital sebagai bukti yang sah di pengadilan. Berikut beberapa pasal yang diatur dalam UU ITE. Yang pertama, Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE tentang pengakuan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Yang kedua, Pasal 11 dan Pasal 12 UU ITE tentang tanda tangan elektronik. Ketiga, Pasal 13 dan Pasal 14 UU ITE tentang penyelenggaraan sertifikasi elektronik atau Certification Authority. Dan keempat, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE tentang penyelenggaraan sistem elektronik. Adapun contoh kasus yang ada di Indonesia, yaitu kasus yang dialami oleh Wakil Ketua MPR periode 2009 sampai 2014 Lukman Hakim Saifuddin, di mana email milik beliau dibajak oleh seseorang untuk mendapatkan sejumlah uang dengan mengirimkan surat kepada kontak-kontak yang ada di email milik beliau. Pelaku dikenakan pidana sesuai ketentuan pasal 45A UU ITE yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling sebanyak 1 miliar rupiah. Adapun kasus-kasus yang sering dijumpai masyarakat seperti pertama, pencurian dan penggunaan akun internet milik orang lain.
Tujuan dari pencurian itu hanya untuk mencuri informasi saja. Pihak yang kecurian pun tidak akan merasakan kehilangan. Namun, efeknya akan terasa jika informasi tersebut digunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Hal tersebut akan membuat semua biaya penggunaan akun oleh si pencuri dibebankan kepada si pemilik akun yang sebenarnya. Yang kedua, denial of service and distributed denial of service attack. Denial of service attack merupakan serangan yang bertujuan untuk melumpuhkan target sehingga dia tidak dapat memberikan layanan. Sedangkan distributed denial of service attack meningkatkan serangan ini dengan melakukannya dari beberapa komputer secara serentak. Yang pertama, keamanan smartphone. Perlu adanya membackup data secara rutin dengan menyalin data penting seperti ke flash disk. Yang kedua, keamanan email. Jangan membuka link yang tidak dipercaya dan pastikan bahwa alamat email asli. Yang ketiga, keamanan akun sosial media. Buatlah password yang sulit dan berbeda di setiap akun. Yang keempat, pemblokiran situs atau website tertentu. Upaya ini dilakukan pemerintah untuk melindungi terhadap konten-konten negatif. Yang kelima, dibentuknya Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Badan ini dibentuk pemerintah pada tahun 2017 yang bergerak di bidang keamanan informasi dan keamanan siber.